Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur Chandra Triananda dari kelas 04 TPLE 007 dengan NIM 1910114003704. Di sini saya ingin mempresentasikan aplikasi tabungan sederhana buatan saya menggunakan NetBean. Ya, langkah pertama kita buka SAM. Di sini saya sudah membuka SAM. Nah, untuk Apache dan MySQL pastikan sudah dihidupkan. Nah, contoh seperti ini ya. Ini sudah. Nah, ini tampilan pertama seperti ini. Kita klik Start. Nah, ini akan berubah menjadi hijau, artinya MySQL pun seperti itu. Selanjutnya kita buka localhost di browser kita, localhost/php myadmin. Nah, di sini kita membuat database baru. Sini pilih nama database dan klik buat. Karena saya sudah membuat database. Nah, sebentar. Karena saya sudah membuat database sebelumnya. Database. Sebentar, mouse-nya ada kendala. Ini tadi saya buat contoh tapi kebetulan trouble di aplikasi. Benar. Di aplikasi videonya. Sebelumnya saya udah buat tutor dari awal tapi trouble. Nah, seperti ini contohnya database Guntur Chandra Triananda. Di sini saya membuat 3 table. Nah, langkah pertama kita buat satu table saja dulu. Nah, contoh sini data siswa. Di data siswa sendiri saya buat ada 4 kolom atau ya itulah. Lihat di struktur ya. Nah, yang pertama saya buat di table data siswa ini saya buat ID siswa dengan primary primary key dengan panjang 10, jenisnya tipenya atau jenisnya integer. Nah, dan yang kedua nama siswa dengan varchar panjangnya 50 atau value-nya 50 sama nomor siswa di bawahnya. Lanjut di bawahnya alamat siswa. Nah, kita buka database selanjutnya. Oke, kita buka table selanjutnya di database Guntur Chandra Triananda ya. Selanjutnya store tabungan. Store tabungan ini saya buat sama seperti tadi ID siswa. Perbedaannya di sini. Setelah ID siswa ada tanggal store. Nah, ketiga masih seperti data siswa yaitu ada nama siswa. Keempat ada nomor siswa, alamat siswa, dan keenam ada tambahan store tabungan yang nanti akan dijelaskan fungsinya setelah ini. Lanjut di table ke-3 yaitu tarik tabungan. Tarik tabungan ini nggak jauh beda dengan store tabungan ya, yang isinya ID siswa, tanggal tarik, nama siswa, nomor siswa, alamat siswa, dan tarik tabungan. Selanjutnya kita buka NetBean. Nah, ini aplikasi NetBean yang sudah saya buat. Ada tampilan aplikasi tabungan. Nah, seperti ini tampilannya. Bisa kita run. Nah, seperti ini tampilannya. Ada menu data siswa, menu tarik tabungan, store tabungan, dan tombol untuk keluar. Nah, klik tombol keluar. Nah, ada message atau ada pesan Anda keluar dari aplikasi tabungan. Nah, untuk shortcode-nya seperti ini. Nah, ini shortcode untuk rata tengah pada saat layar dibuka. Dengan frame size width 3, height 4. Ini saya dapat dari tugas sebelumnya yang saya buat, tugas 17-18. Selanjutnya untuk tadi kan ada berapa menu? Bentar, 1, 2, 3, dan satu lagi keluar. Nah, ini untuk menu untuk button data siswa di sini saya mengisikan seperti ini.
shortcut seperti ini. New data siswa, buka kurung, tutup kurung, dot set visible, dalam kurung true, titik koma. Bawahnya dispose, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Yang nantinya ketika dibuka, yang ketika dipencet, ini kan namanya go data ya, nama variabel, nama buttonnya. Yang ketika kita pencet, dia akan ke data siswa, ke aplikasi Java data siswa yang ada di paket UAS Guntur ini, yaitu ke aplikasi yang ini. Begitupun menu store sama ya di sini, store tabungan. Ketika dipencet akan ke store tabungan. Perbedaannya hanya di sini, untuk tarik sama nama Java dan itunya sama. Nah, perbedaannya ada di tombol keluar. Nah, kalau ini kan new, nama Java, nama aplikasinya. Nah, kalau di tombol keluar itu saya tambahkan message ketika kita mencet exit. Nanti akan muncul message seperti tadi, yaitu Anda keluar dari aplikasi tabungan. Nah, untuk scriptnya di sini adalah system exit. Nah, untuk programnya sendiri ketika dijalankan seperti ini. Sebentar. Ketika dijalankan seperti ini ya. Di sini ada data siswa yang sudah disebutkan tadi, go data, nama buttonnya new data siswa. Ketika dipencet, nah dia akan input data siswa. Begitupun tarik tabungan, atau ambil tabungan, store tabungan. Perbedaannya hanya di button exit ya. Hanya di button exit. Ketika diklik button exitnya atau tombol keluarnya, maka akan ada seperti ini. Ada pesan atau ada pop-up yang muncul seperti ini. Anda keluar dari tabungan. Selanjutnya, menu selanjutnya, setelah aplikasi tabungan selesai, saya membuat aplikasi data siswa atau input data siswa. Ya, di sini bisa dilihat ada 4 text field ID siswa, nama siswa, nomor HP siswa, dan alamat siswa. Seperti tabel yang sudah dibuat di data siswa, tabel data siswa di data Guntur, di database nama saya. Nah, bisa kita lihat di sini ada 4 ID siswa, nama siswa, dan alamat siswa. Sebelum saya melanjutkan ini, pertama-tama saya membuat konstruktor seperti ini. Menambahkan konstruktor, lanjut menuliskan ini, shortcut ini. Fungsinya apa? Fungsinya untuk memanggil metode koneksi. Nah, metode koneksi seperti ini sudah dibuat. Di sini untuk menyambungkan atau menyingkirkan ke database saya. Ini ya, database Guntur contohnya. Begitupun untuk table dan kosongkan. Nah, ini untuk memanggil table. Nah, table ini datanya diambil dari table MySQL data siswa. Selanjutnya ada button simpan. Button simpan sendiri. Saya masukkan shortcut seperti ini. Yang fungsinya adalah untuk memasukkan data yang telah diinput di sini ke MySQL atau ke database. Seperti ini. Insert into database. ID siswa, nomor siswa, alamat siswa. Dan ketika berhasil akan ada pesan seperti kita keluar, yaitu pesannya berhasil menyimpan data. Lanjut jika tidak bisa, perintah salah. Nah, kita peragakan dulu ya, untuk menyingkat waktu juga. Nah, seperti ini ya,
contoh saya mau ke data siswa seperti yang tadi saya sebutkan. Di data siswa di sini ID siswa misalnya 5. Sini nama siswa misalnya siapa? Arif. Nomor HP. Nah, kita asal alamat misalnya Pamulang. Ketika saya klik simpan seperti perintah yang diberikan tadi, maka akan oh iya ini duplikat karena sudah ada ID tersebut sebelumnya. Maaf, saya hapus dulu. Kurang yang akan perintah akan ada notifikasi muncul jika ID-nya ganda. Nah, misalnya ini alamat siswa Pamulang. Nah, kita klik simpan. Nah, sebelumnya kita lihat dulu di sini. Di table sini hanya ada 1 2 3 4 5. Ketika kita klik simpan berhasil menyimpan data, maka di sini akan bertambah ya tabelnya, datanya. Yaitu nomor 6 Arif, nomor siswa, nomor HP siswa sekian, alamat siswa Pamulang. Selanjutnya, karena ini belum muncul, karena datanya belum muncul, karena belum refresh, kita bisa klik refresh. Nah, baru datanya muncul. Untuk di button refresh sendiri, berikut shortcut-nya seperti ini. Dia untuk memanggil ulang table get model seperti ini. Lanjut adalah hapus ya, button hapus. Button hapusnya seperti ini, shortcut-nya INT oke JFN. Apakah yakin Anda akan ada pesan? Apakah Anda yakin mendapat data ini? Jika kita klik ya, maka data tersebut akan terhapus. Seperti ini shortcut-nya. Di sini kita menghapus berdasarkan ID siswa ya. Hapus data dari table data siswa, maaf yang ini. Maaf, saya kurang HP kameranya turun. Table data siswa. Nah, maaf dari berdasarkan menghapusnya. Seperti ini contohnya. Delete from data siswa di mana di ID siswa. Nah, ID siswanya dapat dari sini. Kita contoh si Maman atau ID 5. Kita hapus dulu, kita clear dulu. Contoh bisa kita klik langsung karena sudah ditambahkan shortcut mouse clicker ya. Jadi setiap yang dipencet atau akan masuk ke sini nanti. Nah, contoh hapus si Maman ini kita menghapus nih. Apakah yakin? Kita klik ya. Data sukses dihapus. Coba kita refresh. Nah, ID 5 atau Maman sudah dihapus. Database MySQL. Bisa kita cek di sini. Nah, kan hanya ada 1, 2, 3, 4, 6. Selanjutnya adalah button lihat fungsinya. Ini shortcut-nya. Ini isinya. Di sini kita melihat berdasarkan lihat tabel data siswa berdasarkan ID siswa juga. Contoh di sini saya mau masukkan ID 9. Kita pencet lihat. Nggak ada, jadi nggak akan muncul. Misalnya di sini saya klik ID 1, maka yang muncul hanya ID 1. Nah, berikut perintahnya. Lanjut ke edit data.
Fungsinya untuk merubah data yang telah kita masukkan jika ada kekeliruan. Perintahnya seperti ini. Ini sintaknya string SQL. Kita mengupdate data siswa seperti ini. Berdasarkan ID yang dirubah apa aja, ID siswa, nama siswa, alamat siswa, dari ID siswa. Seperti ini. Nah, ini perintahnya. String 1, string 2, string 3. Nah, ini untuk update data. Sukses, maka akan ada notifikasi atau message seperti ini. Jika gagal, maka akan ada message seperti ini. Data gagal. Contoh ID 6. Saya ubah nih, mau si Arif namanya saya ubah jadi Ahmad misalnya. Nah, baru saya klik edit data. Nah, nanti akan ada message. Apakah Anda yakin untuk update record ini? Jika saya klik ya. Nah, kita refresh. Maka si Arif ini berubah namanya jadi Ahmad. Di table ini ya, data siswa ya. Bisa kita cek di MySQL. Nah, si nomor 6 ini, si Arif ini sudah berubah jadi Ahmad. Yang ketiga, yang ketiga, keberapa ya, lupa saya. Nah, selanjutnya clear ya, clear fungsinya ya untuk menghapus text field yang sudah berisi ini, text field. Nah, seperti ini. Clear button, saya namakan ini clear button. Nah, ini sudah untuk penjelasan input data siswa. Selanjutnya ke tarik tabungan. Nah, tarik tabungan. Nah, ini kenapa kok beda sih sama data siswa sebelumnya? Hanya ada satu. Misalnya hanya ada satu. Ya karena ini data ambil tabungan ini berbeda dengan data siswa. Nah, jika tarik di sini ada tarik. Ditarik sini. Nah, ini berbeda tabelnya ya, tabel database-nya. Seperti ini contohnya. Misalnya ID siswa, siapa nih ID siswanya, kita cari. 1, tanggal berapa dia ngambil, ini masih manual, kebetulan saya belum tahu. Biar bisa otomatis tanggal gitu. Misalnya di sini dia ngambil tanggal 24 Juli 2017. Berapa yang dia tarik? Nah, di sini saya menuliskan misalnya 8.000. 2021. Misalnya ambil tabungan 8.000. Nah, maka dia di sini ID siswa ini akan tertulis di sini pada tanggal 4, nama ini dia mengambil uang 8.000. Untuk shortcut-nya seperti ini ya. Untuk cari data, pertama saya jelaskan untuk cari data, yang lain-lainnya hampir sama seperti tadi. Perbedaannya untuk cari data. Di cari data ini kita mengambil data siswa mengambil data siswa ini dari tabel data siswa. Jadi dari tabel yang berbeda dari tabel sebelumnya. Nah, dari tabel ini. Selanjutnya kita panggil, misalnya kayak tadi ID angkanya 6, kita cari data, klik, kan belum ada nih si Ahmad nih. Nah, kita ambil dari si fungsinya supaya kita nggak ngetik manual ini lagi nih, karena sebelumnya sudah kita save data si Ahmad ini. Nah, tinggal kita tulis. Nah, gitu. Selanjutnya untuk ambil tabungan ini, untuk nggak kita simpan ke data siswa ya, ke tabel data siswa, tapi ke tabel kita sendiri, ke tabel baru tarik tabungan. Untuk shortcut-nya sama seperti sebelumnya, tidak ada perbedaan. Nah,
Begitupun setor tabungan, sama ya. Perbedaannya masih di sini, di cari datanya juga. Cari datanya tetap, maksud saya cari datanya tetap di data siswa, di tabel data siswa. Tapi untuk input storannya nanti, nah misalnya si Ahmad nomor 6, kita cari data. Nah, untuk input storannya nanti dia akan masuk ke, bentar saya contohkan. Untuk input setorannya dia masuk ke tabel setor tabungan seperti ini nih. Maaf. Seperti ini, setor tabungan. Nah, itu setor tabungan, walaupun untuk mencari data, untuk menuliskan ini, kita ambilnya dari data siswa. Gitu. Oh iya, ada satu lagi nih yang belum dijelaskan. Ini fungsinya sama seperti tabel lihat, cari riwayat menabung. Sama juga ada di tarik. Nah, sama ya, ada. Nah, fungsinya untuk mencari berdasarkan ID. Misalnya udah berapa, ini kan banyak nih, misalnya nanti ada ribuan atau berapa. Kita cari ID 1 nih. Maaf, kita cari ID 1 nih. Data ID 1 doang, maka yang muncul adalah data ID 1 aja. Seperti data siswa sebelumnya ya. Aduh, maaf, pencet. Nah, ini. Select from store tabungan ya. Kita ngambilnya dari store tabungan, bukan dari data siswa. Yang dicari tetap ID-nya, saya ngambil ID-nya. Selanjutnya sepertinya sudah tidak ada lagi. Sama soalnya kedua tabel ini sama, kedua aplikasi ini sama. Perbedaannya hanya di tabelnya aja. Mungkin nanti kedepannya akan dikembangkan lagi. Jadi ada total tabungan, ini kan hanya rincian penerimaan, penerimaan, penambahan atau penambahan dan penyetoran dan pengambilan aja. Mungkin ditambahkan lagi dengan total tabungan, sisa tabungan, begitu dan seterusnya. Oh iya tadi apa? Sebelum memulai untuk menghidupkan MySQL-nya kita hidupkan SQL konektornya dulu. Mohon maaf tadi saya. Nah, caranya diklik di library, add jar atau folder. Nah, misalnya di folder ini. Nah, kita open di sini relative path. Klik dan nanti akan terbuka. Mungkin itu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk aplikasinya memang banyak kekurangan, tapi insya Allah nanti dengan seiring waktu saya belajar akan disempurnakan seperti itu. Harapannya nanti setelah bisa disempurnakan bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari juga. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.